Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di kesempatan kali ini kami ingin membahas dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sebelum presentasi kami akan menggunakan diri kami, kelompok kami, yaitu yang pertama ada Galuh Puspitasari, dan yang kedua itu ada saya sendiri, yaitu Ibnu Hajar Sumatri. Materi yang pertama adalah konsep gender. Pengertian gender menurut Muchtar bahwa gender didefinisikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Selanjutnya, menurut Nurhaini, ketidaksetaraan atau ketimpangan gender merupakan perlakuan yang berbeda yang diterima antara perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, ketimpangan gender di bidang pendidikan. Menurut Sulaiman, ketidaksetaraan gender dalam pendidikan adalah perbedaan dalam hak serta kewajiban antara perempuan dan laki-laki dalam mengecap pendidikan formal. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan yaitu yang pertama akses. Akses sendiri adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Pada bidang pendidikan ini, kesetaraan terhadap akses yaitu ketersediaan fasilitas sekolah, jarak yang ditempuh ke sekolah, biaya, serta hambatan-hambatan yang ada di lapangan, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesamaan peluang antara laki-laki dan perempuan dalam mengecap pendidikan. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi adalah keikutsertaan atau peran seseorang atau kelompok dalam suatu kegiatan atau dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keikutsertaan perempuan dalam hal kegiatan pendidikan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Perempuan selama ini hanya bergerak di bidang domestik dan tugasnya adalah mendidik anak serta menjaga kesejahteraan keluarga. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol sendiri adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan. Kontrol tersebut antara lain untuk memacu partisipasi perempuan dalam pendidikan di tanah air. Masih sangat didominasi dengan laki-laki. Dan yang selanjutnya adalah ketimpangan gender di bidang pekerjaan. Ketidaksetaraan gender di bidang pekerjaan adalah kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan gender di bidang pekerjaan yaitu yang pertama, minimnya kesempatan bagi pekerja perempuan untuk memilih lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, dan memperoleh peluang untuk mendapatkan status pekerjaan. Yang kedua, budaya patriarki yang kental di masyarakat. Sehingga dari kecil kita cenderung melihat bahwa pemimpin itu, figur pemimpin itu adalah laki-laki. Dan hal ini seringkali terbawa hingga kita dewasa. Dan adanya stigma bahwa perempuan tidak lebih produktif dari laki-laki karena perempuan harus cuti melahirkan, cuti anak sakit, dan cuti sakit. Dan yang terakhir, dari kecil kita sudah didoktrin bahwa perempuan itu tugasnya hanya menjaga rumah, mendidik anak, serta menjaga kesejahteraan keluarga. Sehingga perusahaan atau rekrutmen berpikir bahwa perempuan itu tidak lebih baik berkarir dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya, indeks ketimpangan gender dan komponen penyusunnya pada tahun 2015 sampai 2019. Dilihat dari tabel di atas, IKG atau Indeks Ketimpangan Gender Indonesia masih cukup tinggi, tetapi trennya mengalami penurunan dari 0,466 di tahun 2015 menjadi 0,421 di tahun 2019. Penurunan tersebut lebih disebabkan membaiknya keterwakilan perempuan di parlemen dari 17,3% menjadi 20,5%, dan menurunnya proporsi persalinan tidak di fasilitas kesehatan yang pada tahun 2015 sebesar 22,4%, turun menjadi 14,1% di tahun 2019.
Selain itu, tingkat partisipasi angkatan kerja wanita dari 48,9% menjadi 51,9%. Namun, jika dilihat dari tabel di atas, partisipasi persentase laki-laki ini masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, meskipun IKG atau indeks ketimpangan gendernya turun dari tahun ke tahun. Ya, baik. Selanjutnya adalah upaya menangani ketimpangan gender. Nah, terdapat beberapa upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender, baik dari segi intern dan ekstern. Yang pertama itu dari segi intern, itu adalah peningkatan kemampuan perempuan sebagai warga negara dan sumber daya insani pembangunan yang dapat mengembangkan dirinya secara optimal dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan di segala bidang. Nah, masalah perempuan dan pendidikan diarahkan antara lain untuk yang pertama, menghapuskan perbedaan partisipasi perempuan dan laki-laki di dalam pendidikan dari tingkat dasar, menengah, dan menengah ke atas. Yang kedua, terwujudnya pencapaian pendidikan dasar bagi anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, rasio melek huruf atau partisipasi pendidikan perempuan dibanding laki-laki di usia 15 sampai 24 tahun. Yang terakhir ada partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Yang segi ekstern ini merupakan peran masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan pemerintah. Masyarakat sebagai bagian dari kelompok sosial harus melakukan upaya-upaya untuk menempatkan perempuan pada posisi yang sesuai dengan porsinya, seperti dalam susunan organisasi Karang Taruna di desa. Demikian pula adanya organisasi pembinaan kesejahteraan keluarga atau PKK desa yang di dalamnya beranggotakan ibu-ibu yang terlibat langsung dalam aspirasi dan pengambilan keputusan atas masalah-masalah tertentu sesuai dengan lingkup PKK. Nah, bisa di next. Nah, ini adalah selanjutnya adalah dampak ketimpangan gender di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti lihat dari data di atas, pada tahun 2015, kurva pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan 4,88% menjadi 5,03% pada 5,02% pada tahun 2019, yang diikuti oleh IKG pada tahun 2015 sebesar 0,466% menjadi 0,41% pada tahun 2019. Maka kesimpulannya pertumbuhan ekonomi semakin tinggi dan ketimpangan gender tiap tahun menurun. Namun porsi keikutsertaan wanita masih sangat jauh perbedaannya dengan laki-laki dalam berbagai bidang. Nah, ketimpangan gender di pendidikan mengakibatkan produktivitas manusia atau human capital menjadi rendah, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi pun ikut rendah. Efek ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja. Ketimpangan gender di pendidikan menyebabkan eksternalitas langsung. Pendidikan perempuan mempunyai efek eksternalitas positif atau atas kuantitatif dan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Nah, peningkatan human capital akan meningkatkan tingkat pengembangan investasi fisik. Selanjutnya akan meningkatkan tingkat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Bisa di next. Ya, jadi kesimpulannya adalah kesetaraan gender itu adalah perlakuan diskriminatif atau berbeda yang diterima perempuan ataupun laki-laki. Nah, perlakuan ini diberikan bukan berdasarkan atas kompetensi, aspirasi, ataupun keinginannya, sehingga merugikan salah satu jenis kelamin. Nah, ketidakadilan atau diskriminasi gender ini disikapi dengan usaha-usaha dan upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender itu berarti kesamaan kondisi baik laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, serta pertahanan dan keamanan. Nah, kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi penghapusan diskriminasi dan
ketidakadilan struktural baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Nah, ketimpangan gender ini merugikan pertumbuhan ekonomi suatu negara ataupun wilayah tersebut. Nah, ketimpangan gender di pendidikan dan pekerjaan itu mengakibatkan produktivitas modal manusia atau human capital menjadi rendah. Efek ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung. Nah, melalui kualitas modal manusia atau produktivitas tenaga kerja, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.